Halo semuanya, kenalin nama aku Adel dari kelas IKM 3B dari kelompok 3 Program Studi Kesehatan Masyarakat sebagai host dari podcast pada hari ini. Kali ini kita ada dua narasumber cantik nih, boleh kenalan dulu kali ya Mbak? Halo semuanya, kenalin aku Alia dari FKM UNER, jurusan Gizi, angkatan 2022. Halo semuanya, nama aku Rebecca Charlene. Aku juga dari Gizi, UNER, kelas 5B. Nah, udah perkenalan nih sama dua narasumber kita hari ini. Kali ini nih kita mau bahas tentang sesuatu hal yang menarik dengan judul antara viral dan berbahaya, tren diet ekstrim di kalangan Gen Z. Jadi, buat kalian nih yang punya rencana mau nyoba atau pernah diet yang viral yang bahkan sampai ekstrim, tetap dengerin sampai akhir ya. Siapa tahu bisa jadi patokan kalian buat lebih berhati-hati dalam memilih gaya hidup sehat. Seperti yang udah aku jelasin di awal tadi, kali ini kita bakalan bahas tentang diet yang baru-baru ini nih jadi trending topik di berbagai sosial media di kalangan Gen Z. Menurut pandangan dari Mbak Alia sama Mbak Rebecca sendiri ini, diet itu seperti apa sih? Mungkin dari aku dulu ya. Kalau menurut aku sendiri, diet itu sebenarnya kalau dari sisi gizi ya, diet itu berarti pola makan. Sebenarnya diet itu tujuannya nggak cuma buat nurunin berat badan, tapi untuk berbagai macam tujuan-tujuan lainnya. Tapi kalau misalnya orang-orang umum mungkin lebih pahamnya kalau diet itu untuk kurusan ya, untuk menurunkan berat badan. Jadi gitu sih kalau dari aku. Mungkin dari Mbak Rebecca sendiri? Kurang lebih sama, tujuannya itu ada yang emang untuk menurunkan berat badan, tapi ada juga yang untuk lebih mengatur supaya pola makannya itu lebih sehat ke depannya. Menarik nih dari jawaban dari Mbak Alia sama Mbak Rebecca nih. Tapi ternyata sekarang ini tuh banyak banget loh Gen Z itu yang cuman FOMO ikut-ikutan diet, tapi jatuhnya tuh malah ngerugiin diri sendiri karena mereka tuh diet yang terlalu ekstrim nih. Nah, menurut Mbak ini gimana sih pendapatnya tentang diet ekstrim ini? Kalau dari aku sendiri juga mungkin dari pengalaman aku ya, karena aku juga pernah menjalankan diet yang cukup ekstrim atau nggak sehat juga. Itu dimana aku melakukan defisit kalori tapi over, karena sebenarnya kalau untuk defisit kalori sendiri itu nggak boleh di bawah 1000 kalori kan. Tapi aku melakukan itu kan, melakukan diet ekstrim tujuannya biar cepet gitu ya, mungkin turun berat badannya. Jadi aku makan cuma sekali sehari, itu benar-benar kayak menghitung kalorinya jangan sampai over dari 1000. Nah, kalau untuk dari aku sendiri itu yang tubuh aku ngerasain itu awal-awal emang turun berat badannya, tapi lama-lama itu metabolisme tubuh aku tuh udah kebentuk sehingga jadinya udah terbiasa gitu makan di bawah 1000 kalori. Jadi kalau misalnya aku makan sehari nih, misalnya kayak cheating nih, makan di atas 1000 kalori dikit, itu langsung naik berat badannya, jadi metabolismenya semakin lambat dan itu benar-benar nggak sehat banget untuk dilakukan jangka panjang. Jadi jangan coba-coba diet ekstrim guys. Oke. Kalau dari Mbak Rebecca sendiri gimana ini diet ekstrim gitu? Aku pribadi nggak punya pengalaman kayak Alia. Aku anaknya suka makan, kalau makan ya udah makan. Aku juga lapar kan. Cuman kalau untuk diet ekstrim aku sangat amat tidak menyarankan dan tidak menyetujui teman-teman ataupun siapapun itu ngelakuin. Karena ya kesehatan itu nomor satu. Kalau emang mau kurus, semua itu ada prosesnya, semua ada caranya. Jangan mau cepet tapi pakai cara yang salah. Oke. Karena tadi udah dijawab dari Mbak Alia sama Mbak Rebecca nih. Untuk selanjutnya kan tadi Mbak Alia udah ngejelasin itu tentang diet ekstrimnya versi Mbak Alia sendiri. Itu awalnya kenapa sih Mbak Alia memutuskan buat diet ekstrim itu? Oke, itu awal mulanya tuh pas maba ya. Pas maba itu emang aku sempat
pengen coba-coba kuliner di Surabaya kan, karena aku juga baru pindah kan, merantau ke Surabaya. Jadinya aku makan lebih banyak, ditambah lagi aku tuh suka makan makanan manis, jadinya aku suka ngemil-ngemil juga. Dan akhirnya beratku itu naik sekitar 4 kilo. Sebenarnya tuh waktu naik itu emang nggak sampai overweight, tapi emang aku ngerasain lumayan perubahan di tubuh aku. Jadinya aku memutuskan nggak bisa nih kayak gini terus, harus diet. Tapi pas ngejalanin diet sehat kok gak turun-turun ya, mungkin karena aku juga kurang informasi waktu itu, minim informasi juga, jadinya nggak turun gitu. Sampai akhirnya aku coba diet yang benar-benar ekstrim dengan tujuan untuk biar cepat gitu turunnya. Kalau aku awal mulanya gitu sih, dan hasilnya jadinya dietnya tuh diet yoyo, kadang kayak turun naik lagi. Diet yoyo. Iya, ada yang diet yoyo. Diet yoyo. naik turun gitu. Terus waktu Mbak Alia sendiri diet ekstrim yang kayak gitu tuh, Mbak Alia ngerasain nggak sih apa dampaknya? Mungkin dampak dari secara fisik atau mental gitu, ngerasain apa? Kalau dari fisik itu kadang tubuhku ngerasa lebih lemes gitu, tapi alhamdulillahnya nggak sampai kena mah atau kalau asam lambung baru-baru ini banget kenanya, setelah 2 tahun menjalankan diet baru kena. Tapi kalau untuk mah sampai saat ini masih belum ya untungnya, dan semoga enggak ya. Semoga enggak. Semoga enggak ya. Amin. Semoga enggak kena. Terus kalau dari segi mental itu jadinya fokusku tuh cuman kayak gimana caranya aku makan yang kalorinya paling dikit, yang sedikit. Terus kalau misalnya aku makan banyak tuh aku langsung ngerasa guilty gitu. Dan itu benar-benar menurutku nggak sehat banget persepsiku terhadap makanan. Jadi karena setelah makan aku nyesel, aku benar-benar kayak aduh coba aku nggak makan gitu. Terus kayak kalau misalnya aku ngerasa kenyang tuh aku ngerasa nyesel juga. Kenapa aku makan sampai sebanyak ini gitu. Padahal sebenarnya tuh porsinya normal gitu. Dan juga kadang aku nggak buang-buang makanan jatuhnya. Ya. Kalau dari sudut pandangnya Mbak Rebecca ini nih kan, sebagai seorang mahasiswa gizi yang bakalan nantinya jadi calon ahli gizi ya, amin. Amin. Apa sih pendapatnya Mbak Rebecca tentang diet yang mungkin seperti Mbak Alia yang jalanin dulunya, terus bisa dikasih pendapat nggak tentang resiko yang mungkin bisa muncul setelah dilakukan diet? Diet ekstrim. Mungkin kalau dari Alia sendiri udah paham ya apa resikonya, terus gimana caranya sekarang tuh cara diet yang lebih benar daripada yang dulu gitu. Nah, kalau dari yang punya Alia itu benar, kita itu gak boleh makan under 1000 kalori karena kita akan mudah capek, kita bakal gak fokus, yang ada keseharian kita nih jadi gak produktif. Yang harusnya kita banyak kegiatan ABC, kita bisa ngelakuin 10, kita cuma sanggup 3. Dan itu tuh kalau once kita ngelakuin tiba-tiba 5 dalam sehari, kitanya yang tepar. Kan gak bagus juga kan? Kita capek, sakit, jadi nambah lagi penyakitnya. Belum lagi kalau misalnya makannya dikit, mungkin Alia tidak mengalami asam lambung, mah, dan segala macam. Tapi tubuh orang beda-beda. Bisa aja kalau kamu yang ngelakuin tiba-tiba baru kamu ngelakuin sebulan tuh kamu udah kayak aduh aku mah dikit-dikit mah gitu. Dan kalau dari teman-temanku yang lain ya, yang emang udah pernah diet ekstrim, setelah mereka punya mah, larinya bukan makan tapi minum promak. Oh iya. Jadi makannya dilupain. Iya. Mereka benar-benar mengandalkan si obat itu, obat mah. Itu menurut aku efek jangka panjangnya. Tapi kalau mau menyarankan, better dikonsultasiin mau diet itu kayak gimana, atau dalam segala proses diet itu selain ngurangin makanan, perbanyak aktivitas olahraga yang ringan-ringan aja, kayak jalan muterin uner 10 kali kan ringan kan? Iya. 10 kali. 10 kali. 3 kali lah muterin uner, itu tuh sehari, besoknya lagi 3 kali, besok lagi 3 kali. Itu udah menurut aku cukup sih. Tapi jangan sampai ada pikiran kayak kok lama banget sih, lama banget nih udah seminggu jalan tapi gak turun-turun. Tahan dulu, 2 minggu berikutnya pasti nanti turun. Oke, saran yang bagus itu semuanya. Jadi mungkin bisa dicoba ya sarannya, dari jalan keliling uner deket-deketan aja 3 kali. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang
seputar diet nih. Terus sekarang kita bakalan masuk ke sesi yang agak santai. Namanya mitos atau fakta. Jadi di sini aku akan bacain beberapa tren yang sedang viral di sosial media tentang diet. Kemudian nanti Mbak Rebecca sama Mbak Alia boleh mengangkat papan mitos atau fakta sesuai dengan pendapat Mbak masing-masing. Jadi akhir-akhir ini kan lagi rame nih Mbak di sosial media tentang diet pakai ice americano. Nah, menurut Mbak Rebecca dan Mbak Alia ini mitos atau fakta sih kalau kopi ice americano ini bisa buat diet? Aku hitungin deh ya. 1, 2, 3. Wow, beda pendapat nih semuanya. Mungkin dari Mbak Alia sendiri nih bisa dijelasin kenapa Mbak Alia milih fakta? Oke, kalau dari aku sendiri, fakta itu karena tadi kan ice americano. Yang pertama itu karena kalau ice americano kan dingin ya. Jadi tubuh itu emang kalau misalnya masuk air dingin ke dalam tubuh, itu tubuh memerlukan energi lebih untuk membakar, untuk menyamakan biar cairan ini tuh sama kayak suhu tubuh, jadi otomatis energinya itu lebih banyak dibandingkan kalau minum air biasa atau air panas. Dan yang kedua, americano itu mengandung kafein, jadinya itu bisa buat tubuh itu jadi lebih lebih Menahan kuat rasa gitu. lapar. Iya, menahan rasa lapar juga. Tapi kalau misalnya untuk penderita mah itu tidak disarankan karena bisa naik gitu asam lambungnya. Kalau Mbak Rebecca sendiri kenapa milih mitos? Karena menurut aku masih ada minuman yang lebih baik untuk dipakai sebagai pengganti untuk di diet. Mungkin orang-orang pakai ice americano itu karena basically ice americano itu nggak ada gula, bener-bener kayak kopi sama air. Tapi beda lagi kalau misalnya orang-orang ini minum ice americano terus dicampur gula lagi. Itu kan sama aja ya namanya ya. Sama aja bohong. Nambah juga Iya. berat badannya itu. Gak usah berharap kurang itu berat badan. Kalau misalnya masih tetap pakai gula. Tapi kalau dari yang Alia bilang yang air es itu iya benar, tubuh akan bekerja lebih banyak, tapi kalori yang turun nggak sebanyak itu. Kayak gitu. Terus kalau misalnya emang mau dibandingkan ice americano sama minuman lain, kalorinya emang lebih rendah karena gula itu. Tapi dibanding sama air putih, lebih rendah lagi air putih. Jadi kalau misalnya emang berencana untuk diet, mending better air putih. Karena kalau misal tadi kan konteksnya ice americano untuk diet. Orang diet itu kan nggak sehari. Orang diet itu dalam jangka panjang, seminggu, sebulan, setahun. Bayangin kalau kamu diet pakai ice americano dalam seminggu, tapi 7 hari straight kamu minum ice americano. Menurut kamu efeknya gimana? Bakalan jadi kacau banget gitu loh Mbak. Nggak kebayang karena aku sendiri tuh juga ada asam lambung, ada mah gitu juga. Setuju sama Alia karena itu nggak baik untuk yang punya asam lambung, punya GERD, punya mah, Iya. dan itu memicu juga Iya. untuk punya penyakit 3 itu. Iya. Jadi menurut aku mitos dan kurang baik untuk disarankan. Mungkin aku mau tambahin sedikit lagi ya. Emang kalau menurut aku ice americano itu baik, tapi itu nggak bisa dijadiin pengganti air putih. Jadi tetap aja asupan cairan dari air putih. Dan kalau misalnya emang mau nambah, untuk misalnya paginya nih minum ice americano, terus untuk gulanya tadi mungkin bisa diganti sama gula stevia gitu, atau tanpa gula sekaligus juga nggak apa-apa. Tapi tetap air putihnya harus diminum sesuai dengan keperluan tubuh. Oke, jawabannya menarik nih. Apalagi untuk penderita GERD atau mah kayak aku nih, jadi mendapat jawaban ini dari Mbak Alia sama Mbak Rebecca. Mungkin langsung aja lanjut ke pertanyaan kedua nih. Mitos atau fakta sih kalau pada saat diet ini nggak boleh sama sekali mengkonsumsi karbohidrat? Aku hitung ya, 3, 2, 1. Wow, jawabannya sama nih. Boleh dijelasin nggak dari Mbak Alia kenapa milih mitos?
Kalau dari aku sendiri itu karbohidrat itu kan merupakan sumber energi. Ibaratnya karbohidrat itu dibanding zat gizi lain itu paling gampang dipecah oleh tubuh untuk menjadi sumber energi. Jadi kalau misalnya nggak ada karbohidrat sama sekali yang masuk dalam tubuh, itu tubuh bakalan jadi lemas. Misalnya kalau mau pakai protein juga, protein itu dipecah di dalam tubuh untuk menjadi tenaga, ibaratnya itu kan bakalan lama. Nah, jadinya emang sebenarnya paling baik itu tetap mengonsumsi karbohidrat, tapi jenis karbohidrat dan porsinya aja. Jadi jenis karbohidrat yang lebih kompleks, maksudnya yang nggak sederhana kayak kentang, umbi-umbian, dan porsinya itu dikurangin daripada porsi normal bisa untuk diet. Oke, kalau dari Mbak Rebecca sendiri, Setuju sama Alia, karena karbo itu sumber energi. Dari kecil kita belajar ya, kalau karbo sumber energi. Bener. Cuman eh, ada namanya diet defisit karbohidrat. Defisit karbohidrat itu yang Alia udah jelasin, karbohidratnya itu dipilih yang sederhana, yang kompleks. Kompleks atau sederhana ya? Yang kompleks. Yang Kalau kompleks. sederhana itu yang Kalau sederhana tuh nasi, nasi. oke. Yang kompleks, karena dia tuh ada seratnya juga, ada vitamin lainnya juga gitu. Kalau dan porsinya tuh dikurangin, itu defisit karbo namanya. Aku pribadi, kalau Alia naik 4 kilo ya dari maba, aku Iya. naik 12 kilo dari maba. Aku bener-bener sesuka itu makan, dan pas di Surabaya ini karena aku di kamar sendiri kayak pagi capek kan, ospek itu, jadi bener-bener aku pulang makan, berangkat makan, di kampus makan, di tas snack. Aku kayak wah, makan terus aku sampai akhirnya orang tua aku kayak turuninlah kak gitu. Akhirnya aku turunin, aku defisit karbo itu dari Januari, aku turun sekitar 9 kilo wow, dari Januari. Aku gak nyetok beras, tapi kalau aku makan di luar emang lagi yang pengen nasi, baru aku beli nasi. Sisanya ya itu kentang atau ubi, jagung, itu aku cukup sering makan sih. Terus kenapa defisit karbo itu bisa ngurangin? Karena di saat karbo yang masuk dikit ya udah jelas kan berkurang, dan nanti pengganti dari karbo itu yang buat jadi energi itu adalah lemak. Jadi lemaknya yang akan dipecah dan akhirnya jadi energi. Akhirnya lemak dalam tubuh kita itu berkurang, makanya berat badannya bisa turun. Karena sebenarnya kalau berat badan naik itu mostly lemak kita yang bertumpuk, ya kan? Iya bener. Jadi untuk kurus, kalau emang mau nurunin berat badannya, tujuannya itu kita hancurin lemaknya, kita kurangin lemaknya. Olahraga, kurangin lemak, iya. ubah jadi otot. Nah, itu makanya kalau diet harus seimbang sama olahraga. Iya bener. Oke. Sebelumnya Mbak Alia dan Mbak Rebecca kan juga tadi udah sharing banyak nih tentang diet ekstrim, bahayanya bagi kesehatan. Terus sekarang nih aku penasaran nih Mbak, apa aja ya tips dan trik dari Mbak Alia sama Mbak Rebecca sendiri buat jenis dan cara diet yang aman bagi kesehatan. Maksudnya kan mungkin dari yang teman-teman dengerin nanti podcast kita ini juga bingung, aku pengen diet tapi diet yang aman tuh kayak gimana ya? Mungkin dari Mbak Alia sama Mbak Rebecca bisa menjelaskan. Kalau yang tadi kita udah sebut diet karbo itu bagus. Terus kayak yang Alia lakuin diet kalori itu bagus, tapi jangan too much. Jangan too much ya. Iya bener. Terus kalau mau mengurangi konsumsi gula dalam keseharian itu juga bagus. Diet apa lagi ya? Oke, kalau dari aku itu untuk defisit kalori itu mungkin kalian yang pertama-tama mungkin bisa buka aplikasi atau web gitu buat menghitung kalori harian kalian. Terus nanti emang kalau mau defisit itu kalau nggak salah maksimal itu pelan-pelan dulu, misalnya kayak defisit 200 kalori dulu dari kalori harian keperluan kalian biasanya. Terus nanti baru pelan-pelan dikurang-kurangin lagi ketika udah turun berat badannya. Jadi emang defisit kalori itu bagus. Terus kemudian ada juga yang namanya intermittent fasting. Jadi makannya itu lebih ke ngatur jam makan. Misalnya start makannya itu di jam 12 dan berhenti makan di jam 6 sore gitu. Jadi 6 jam itu makan, tapi tetap aja yang paling bagus itu kalau makan makanan yang memiliki gizi seimbang. Mungkin dari zat gizi makronya kayak karbohidrat, protein, serat dan lemaknya itu
tetap seimbang gitu, tapi porsinya dikurangin. Mungkin kalau misalnya untuk orang yang dietnya pengen nurunin berat badan, itu karbohidratnya bisa dikurangi, protein dan seratnya dinaikin, terus kebutuhan lemaknya juga dikurangin. Oke. Jadi kita udah nemuin jawaban ini teman-teman buat yang mungkin masih bertanya-tanya gimana sih caranya diet yang baik, yang benar tanpa harus FOMO yang ikut-ikut di sosial media yang sedang trending sekarang ini. Jadi banyak kan yang seliweran harus diet beginilah, begitulah. Itu yang buat nyiksa tubuh kita sendiri gitu. Makasih untuk tipsnya dari Mbak Alia sama Mbak Rebecca. Jadi mungkin dari podcast kali ini itu intinya diet itu diperbolehkan semuanya untuk kesehatan, tetapi tidak dengan diet ekstrim yang mungkin sedang berseliweran di sosial media. Karena tidak menyarankan banget ini untuk diet dengan pola pikir ingin kurus, tapi harus dengan pola pikir ingin sehat. Dan tips and trik dari Mbak Alia dan Mbak Rebecca ini untuk melakukan diet yang sehat adalah jangan terlalu berpatok pada kalori ya tadi, tapi juga nutrisinya, perhatikan pola makan dan ukuran makannya, dan tetap konsisten. Semoga teman-teman yang menyaksikan podcast kali ini bisa mendapatkan manfaat, terutama bagi yang menjalankan diet atau pengen memulai hidup diet, bisa mendapatkan manfaat dari podcast kita hari ini. Makasih banyak buat Mbak Alia dan Mbak Rebecca. Sekali lagi mohon maaf untuk banyak kurangnya. Sekian dari kami. Makasih.